saatnya saudara lihat tahun ini, perhatikan ya saudara. Anda akan lihat ada banyak orang fasik akan kolaps. Akan banyak orang yang mereka bersandar kepada kekuatannya. Mereka bersandar kepada kemampuan itu akan kolaps. Anda akan dengar di berita di mana Anda akan lihat. Saudara, jumlah uang di muka bumi ini, di kota segala macam itu tetap. Jadi kalau ada sebelah sana turun, ada di tempat lain naik. Tangkap. Dan Alkitab berkata itu akan dipindah kepada orang-orang yang mengasihi pemerintah. Amin. Anda bukan berarti Anda gak usah bekerja. Anda bukan seperti orang, Anda bukan berarti Anda semua pelayan Anda. Hidup kita ini penyembahan. Hidup kita ini pelayanan. Apapun yang menjadi panggilannya, kau hidup. Amin. Kau hidup. Kau lakukan dalam ketaatan. Itu menjadi penyembahan. Amin. Bukan berarti yang tinggal di gereja, yang pelayanan full time, itu derajatnya lebih tinggi. Bukan, saudara. Semua kita lakukan peran kita. Amin. Anda yang panggilannya PNS, Anda yang panggilannya bekerja, Anda lakukan. Bahkan saudara, orang yang dalam pelayanan pun, saudara, yang buat beda orang pelayanan dengan orang dunia, artis. Yang tidak boleh adalah kita melekat ke sana. Pelayanan sekalipun, kita nggak boleh melekat. Yang bekerja pun, kita nggak melekat ke sana, kita cuma melekat ke Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan saya, saudara. Anda kalau lihat, Yusuf ini tinggal dalam perkenanan Tuhan. Betul ya? Saya percaya, namanya pun ini Tuhan yang kasih, walaupun dari inisiatif orang tua. Dalam kemahatauan Tuhan, dia udah tahu bakal karakter anak ini seperti apa. Amin. Yusuf ini, saudara lihat, dia hidup dalam kelimpahan. Dia tidak kekurangan. Kalau mau bilang dari semua anak ini, anak Yakub, yang mana yang paling melimpah? Dia pemelihara jiwa, dia pemelihara bangsa. Bangsa Israel itu terpelihara karena Yusuf. Benar? Dia yang memberi makan. Dia hidup dalam kelimpahan. Saudara, bukankah Tuhan berkata begini, kan? Aku datang untuk bawa hidup dan hidup. Pertama kita kejar hidupnya dulu. Kelimpahan itu tambah. Kita kejar perkenanan dulu. Kehidupan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, hati Tuhan. Maka semua itu akan ditambah. Saudara, orang-orang yang hari-hari ini kok gak mau peduli dengan hati Tuhan. Ada banyak orang gak mau peduli dengan hati Tuhan karena banyak hal. Salah satunya adalah karena kau sudah merasa cukup. Karena kau sudah merasa kau gak perlu Tuhan lebih lagi. Karena semua yang kau punya itu gaduh. Saudara, tahun-tahun ini akan kolaps. Tapi kalau saudara hidup dalam perkenanan Tuhan seperti Yusuf, Anda akan terberkati. Amin. Anda akan terberkati. Kata Yusuf sendiri adalah kiranya Tuhan menambahkan. Anda kalau lihat, yang namanya saudara, yang namanya keturunan Yusuf nanti pada saat zaman Yosua, mereka datang kepada Yosua, dia berkata, "Pak, tanah yang kau berikan ini terlalu dikit, terlalu sempit buat kami, karena kami udah berkembang, kami minta tanah baru." Dan Yosua berkata, "Pak, kau ini diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau kau memang sungguh diberkati, bukan hanya tanah ini, bukan tanah baru, bukan hutan,
Yusuf dia berkata, apa yang Tuhan berikan di hari-hari ini sudah terlalu kecil. Terlalu kecil kau cuma jadi pengkhotbah. Terlalu kecil kau cuma menjadi penari. Terlalu kecil kau cuma jadi seperti ini sekarang. Terlalu kecil kau untuk menjadi ibu rumah tangga biasa. Terlalu kecil kau cuma jadi pelajar. Terlalu kecil. Kalau kau sungguh berkembang, kalau kau sungguh sehat, kau selalu di hatimu berkata, this is not enough. Apalagi itu? Apalagi itu? Orang seperti ini berkembang. Makanya gak heran dari orang-orang gak pernah kenapa. Dan percaya satu hal, kita akan baik. Tuhan itu pengusaha. Pengusaha gak mau bangun. Dia cuma mau invest kepada orang yang mau berkembang. Kalau kau gak berkembang, kau akan berpeluh dengan keringat. Tapi kalau kau berkembang dan kau nangkap hati Tuhan, Tuhan invest terus. Invest. Kenapa? Kau gak hidup buat perut. Kau hidup buat perut. Saudara tahu ini, dengarkan baik-baik. Tahu ini, perhatikan yang saya katakan. Dari awal saya sudah katakan. Dan tadi malam itu tanpa sadar. Saudara, buka dan kita di Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. Saudara, kalau ini artinya kita harus mati dulu. Karena Tuhan berikan berkat nanti di dalam surga. Tapi bahasa aslinya itu bukan di dalam surga, tapi di dalam in heavenly places. Dalam alam surgawi. Bukankah Alkitab berkata datanglah kerajaan di bumi? Seperti itu. Jadi ada kejadian dalam hidup di mana kau ciptakan alam surgawi, di sana kau lepas berkat. Jadi kita diberkati, saudara. Gak perlu tunggu kau mati. Di bumi. Ketika kau ciptakan alam surgawi dalam hidupmu, ketika kau ciptakan sesuatu yang Tuhan berkenan, ketika kau mengejar hati Tuhan, alam surgawi tercipta dalam hidupmu. Di sana dia perintahkan mereka. Jangan habisin waktumu untuk kau kejar apa yang orang dunia kejar. Itu cuma tambah fokus kepada yang utama. Kembali saya berkata, bukan berarti kau nggak boleh bekerja, tapi akan beda kalau kau disertai Tuhan. Dengan kau tidak disertai Tuhan. Orang lain yang di tangga manual, Anda naik eskalator. Eskalator, sorry ya, Anda diam saja, Anda tetap naik, apalagi dengan kau bekerja. Kau lebih cepat. Kalau di bandara ada rel buat orang diam di situ, jalan cepat. Dia diam aja jalan, karena dia di dalam tren. Apalagi di tangga dia jalan, dia lebih cepat. Cepat sekali. Kita jalan biasa, kita sama-sama jalannya biasa kayak dia. Sama-sama kita nggak lebih cepat, kita jalannya biasa tapi lebih cepat. Bukan berarti kau nggak lebih bekerja. Tapi beda kalau ada nafas yang Tuhan. Saudara, ini yang akan membedakan. Saudara lihat Yusuf, saya boleh berkata begini, Yusuf itu mencintai Tuhan. Dari mana? Dia nggak baik. Alkitab berkata jangan menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya jangan timbul laknat lain. Saudara-saudara ketemu, dia nggak eksekusi. Dia berkata, jangan buang, jangan kalian bersusah. Kalian merancangkan yang jahat, tapi Tuhan itu cuma didapat kalau kau mencintai Tuhan. Nggak mungkin kalau kau tinggal di luar hadiran Tuhan kau bisa ngomong begini. Never. Alkitab berkata ini, janganlah kau menjauhkan kita. Anda lihat karunia, dia
menjawab apa yang menjadi mimpi orang karena dia dapat dari Tuhan. Ini orang tinggal dalam hati. Anda boleh buka sebentar di dalam Yesaya ayat 18. Ayat 17 mulai. Ayat 17 dan 18. Yesaya 23 ayat 17 dan 18. Dia sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Tirus. Saudara harus tahu satu hal, Tirus ini pada masa itu adalah kota perdagangan. Saudara kalau lihat hari-hari ini perdagangan lagi naik-naik. Tapi dengar, lebih tinggi kok naik, lebih sakit kok jatuh. Perhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Berikut ayat 18. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah-indah bagi apa? Orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. They who dwell in the presence of the Lord. Harta kekayaan orang fasik akan pindah. Harta kekayaan film, harta kekayaan orang fasik itu akan pindah. In the presence of the Lord. Mereka yang tinggal di hadirat Tuhan. Saudara dengar, kalau kau hari ini mencintai hadirat Tuhan, kau kejar hati Tuhan, kau kejar perkenanan Tuhan, Alkitab yang memberikan berkat di alam surga. Hari ini akan buat perbedaan. Saudara perhatikan tahu, perhatikan tahu. Ada orang-orang yang naik, ada orang-orang itu. Tuhan akan buat perbedaan kembali antara orang yang membuatnya. Amin. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Dia bilang dia memberikan berkat di alam surga. Ini diberikan berkat buat orang yang tinggal. Saudara ciptakan atmosfer. Bagaimana supaya kau diberkati? Pertama-tama adalah kau tinggal di hadirat Tuhan. Dan kau tangkap hati Tuhan, kau hidup untuk jadi berkat. Yusuf yang kedua, kenapa dia diberkati? Satu hal adalah Yusuf, kalau saudara lihat, dia diberkati dengan sangat dan dia menjadi berkat. Amin. Dia menjadi berkat. Dia menjadi berkat. Hari ini saudara dengar, kalau kau mau hidupmu diberkati dan kau hidup dalam perkenanan Tuhan, selain kau hidup di dalam hadirat Tuhan, kau harus fundamental atau stable. Saudara yang membuat bedakan saya Mami dengan saudara berbeda. Semua kami keluar dari kenyamanan. Firman kita sama kok. Roh Kudus kita sama. Ada Roh Kudus saya beda. Karena kami belajar melangkah keluar dari kenyamanan kami. Itu alasan Tuhan memberkati. Ada banyak orang Tuhan gak bisa berkati. Kau pikir tentang diri. Yang kau mau selamatkan apapun kau mau coba ambil untuk untung ambil. Coba saudara, saya ingat waktu pertama saya belajar waktu saya bertobat dulu. Saya nggak tahu dengan saudara. Waktu saya bertobat, saya dari orang yang waktu dulu menghina Injil, saya ejek orang Kristen, saya hina orang Kristen, saya anggap orang Kristen itu kebodohan, dan saya malu dibilang orang Kristen karena Kristen kesannya cemen. Tapi hari ini saya sadar untuk menjadi Kristen ternyata diperlukan keberanian lebih daripada orang lain. Karena arti Kristen nanti mau melawan dosa. Kristen nanti mau memikul saya. Saudara tahu begitu saya bertobat, saya ketemu orang rokok, orang apa, saya injilin, saudara. Saya injilin, walaupun itu dalam
dalam penghijauan sawah. Sangat mentah. Tapi Tuhan bilang, ini anak kayaknya bisa diinvest. Karena hatinya begitu bertobat, langsung tangkap apa yang menjadi hati ini. Ada banyak orang bertahun-tahun, kau puas dia, kau bukan Yusuf, kau Ruben. Karena kalau Ruben dia berkata, tempat ini terlalu kecil. Terlalu kecil aku untuk hidup buat diriku. Aku harus expand masuk ke teritorial orang. Aku harus expand, aku harus invasi hidup orang lain. Kalau Ruben berkatnya apa yang seperti saya bagikan? Ruben ini sebenarnya berkat yang dia terima nyaris bukan berkat. Karena Alkitab berkata apa? Biarlah Ruben hidup, tapi asal sedikit aja. Dia cuma hidup, tapi nggak kenal. Coba saudara, berapa lama kau jadi orang Kristen? Berapa jiwa yang kau? Apakah saya lebih spesial dari saudara? Itu soal mental, itu soal hati. Yang satu kok puas jadi jemaat. Saudara dengarkan baik-baik, mental dan hatimu itu membuat kau jadi besar. Mental dan hatimu lah itu membuat kau keluar dari bangku. Yang satu kadang-kadang ada waktu untuk ngomong. Yang satu kalau boleh jangan kita doang mati, jangan kita doang. Selama kau berkata jangan kita doang, kau gak pernah lihat kemuliaan. Karena apa? Kemuliaan Tuhan, panggilanmu apapun yang Tuhan berikan itu keluar daripada kenyamanan. Mimpimu, panggilanmu itu diseberang daripada kenyamanan. Kalau kau selalu, kenapa ada orang Tuhan gak bisa pakai di dalam hatimu kau berkata jangan. Tapi berapa di antara saudara seperti Yesaya berkata ini aku utus aku juga. Sekalipun aku najis bibir, buat Hiraya. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku mampu, bukan karena aku layak. Tapi Hiraya. Saya ingat waktu saya di sekolah TSO. Hamba Tuhan Nabi ini bagikan soal Paulus. Dia bagikan. Di hati saya berkata, Tuhan, ini aku putus saya. Saya waktu itu pecandu narkoba, saya nggak tahu saya akan dipakai Tuhan seperti hari ini. Saya terangkan kemana-mana. Saya tahu cuma saya direhab, tempat yang terkurung, lingkungan seperti itu. Dan saya berdoa, saya di dalam hati saya berkata, Tuhan, Nabi itu tiba-tiba datang dan dia tahu, Tuhan dengar doamu, kau berkata ini aku putus. Hari ini kalau kau di hatimu berkata ini aku, bukan ini aku utus lagi loh. Tapi kiranya Tuhan akan invest itu. Karena apa? Kau hidup dengan sebuah tujuan. Itu jadi. Yang pertama kau cinta dia. Yang kedua kau hidup dengan sebuah tujuan. Ini dua alasan. Kita memberkati. Itu alam surgawi tercipta dalam hidup. Sampai ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Banyak orang susah hidupnya. Kenapa? Ingin kaya. Jangan susah. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak punya. Anda pikir Tuhan gak mau saudara kaya? Tuhan mau. Tapi dengan cara dia. Dia mau saudara dikaya. Karena Anda mengenal Tuhan. Karena saudara dengan kau, dengan kekayaanmu, kalau kau gak mengenal hati Tuhan, itu mau membuka. Orang dunia dibiarkan, orang yang gak diperkenanan Tuhan,
yang dikasih Tuhan, Tuhan didik dulu. Tuhan kerja dari dalam keluar. Kalau dengan anak, dengan orang dunia, mereka cuma fokusnya di luar. Tapi di sini tidak ada dalam. Jangan bersusah payah untuk jadikan. Tinggalkan niatmu ini. Ada banyak orang saudara dengan kau ingin pengakuan orang, ingin apa saja, kau tinggalkan pelayanan karena ingin kaya. Mau cepat. Berapa banyak orang susah hidupnya karena kamu diproses. Tuhan berkata, nah, aku datang buat hidup dan hidup yang berlimpah. Tinggalkan. Kau diangkat bukan karena kekuatanmu, sekalipun kau bekerja karena aku sertai. Habis berikut kita. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang seperti kasar seperti raja wali. Uang kekayaan digambarkan seperti burung. Saudara, kalau ada burung-burung, ada tangkap, ada kurungi, Anda harus terus kasih makan. Dan dia ngotorin di situ. Di situ. Ya, kotoran-kotorannya jatuh. Coba bayangkan, kalau saudara ciptakan taman ini, kamu tak perlu kasih makan, dia datang sendiri. Ciptakan atmosfer. Kesana Tuhan perintahkan makan. Kau tak perlu tangkap, kau punya burung sendiri. Tanam itu pohon. Dia memberikan berkat dari alam semesta. Tanam pohon, tanam risen, Tuhan memberkati kau. Banyak orang kau tidak memberi, Tuhan beri kasih. Karena Tuhan mengasihi. Kau dengan sikap hatimu seperti ini, kalau diberkati, kau semakin jauh dari dia. Hari ini kalau kau mau diberkati, bangun bukan oleh dia pergi, dia datang. Dia udah bersama-sama. Berikan Tuhan sebuah isi. Ingat dia pengusaha. Dia invest kalau kau bawa keuntungan. Kalau kau merugikan, dengar firman begini, berapa banyak saudara firman dari tempat ini terbuka luar biasa. Tapi toh banyak di antara saudara dalam tanda petik, bukan saya bilang secara miskin. Yang tahu dengar firman seperti apa, tidak membuat kau bergerak dari bangkumu, tidak ada jiwa dimenangkan. Saya bersyukur ada orang-orang mulai keluar dari bangku dan berkata, aku mulai sekarang ambil sekolah dulu. Yang lain mana? Mandat surgawi, amanat agung. Itu bukan hanya buat pendeta, tapi buat semua orang yang telah ditebus dan kita pergi. Beritakan seluruh dunia. Ya, kalau kita cukup di sini, kita tukang doa, Tuhan pun bilang, lain kali kita mau berkati kau, kita cuma doa, Kita mau berkati kau, yang penting kan hati. Tuhan juga berkata, yang penting hati kita mau memberkati. Rezeki berdalih, semua itu di seberang kenyamanan. Makanya Tuhan taruh di hati saya, dengarkan baik-baik, mulai sekarang di sini, setiap 1 bulan Anda harus keluar menjauh. Itu secara pribadi. Saya lihat di sini setiap malam ada komunitas motor di depan Suzuki. Secara pribadi pun Anda harus hubung. Karena nanti satu hari kau bisa bersaksi. Bedanya Tuhan gembala sama peternak apa? Peternak, binatang itu dikasih makan, dikurung, dikasih makan aja dia dikurung. Tapi gembala dia bawa keluar.
Sampai Tuhan saya pun gak dibilang dia peternak yang baik, dia gembala yang baik. Dia bawa kau masuk supaya bawa kau keluar. Tapi berapa banyak hidupmu tanpa sadar kau sudah jadi ternak yang cuma dikasih makan satu hari dipotong. Berapa tahun udah bertambah? Berapa jiwa itu? Sekali lagi, panggilan kita bukan penyanyi, bukan pengkhotbah, bukan panggilan kita menangis. Jangan pakai alasan kuat. Kita kan kuat cuma menari, kita kuat cuma main, kita kuat cuma itu mutlak amanat agung. Kecuali amanat agung adalah kecuali menari, kecuali ibu rumah tangga. Banyak orang Tuhan yang bisa pakai dengan kau gak cepat menyambar dan tidak punya hati. Hidup dan hatimu dari penuhi dengan kau dan malas keluar penuh dengan kenyamanan. Saya berdoa yang saya sampaikan hari ini buat kau berdetak dengan Tuhan. Aku mau berubah. Tahun-tahun berganti tahun dan aku tetap begini terus. 2006 aku mau tinggal dalam hadirat. Aku mau berkata tuntun langkah, taruh perkataanmu, taruh hati, itu mau jadi blessing. 2 hari kalau kau kejar, saudara bilang apapun yang orang dunia kejar, hari ini dia akan pindah, dia akan terbang. Burung itu dia mencari tempat di mana dia akan pindah. Tapi kalau kau hari ini harta kekayaan orang fasik itu akan pindah. Kalau kau bangun hutan pun, kau gak perlu capek-capek bangun kandang dan kau nikmati kotorannya. Dia motor di sana, dia boleh makan tempatmu, dia mungkin tempat orang lain. Tapi kalau kau bangun hutan, bangun atmosfer, bangun sebuah alasan untuk Tuhan memberkati. Burung itu akan tinggal ada bersama, bahkan beranak pinak dia di sana. Saya percaya sekali tahun ini. Kalau Anda nggak mau dengar XOP ini kan firman bukan berkata. Alkitab berkata kecap dan korban. Kecap. Anda harus belajar untuk melangkah, baru kau akan melihat. Kenapa ada orang yang pernah melihat? Anda setiap hari lihat orang, kadang ada orang kalau dia positif, dia kagum. Tapi ada orang yang dengek. Saya cuma gitu. Anda nggak menghasilkan apa-apa. Saudara dengar, kalau hari ini hidupmu nggak menghasilkan apa-apa dan ada orang menghasilkan apa-apa, tutup mulutmu. Kalau kau nggak bisa menghasilkan lebih dari dia, please, usah ngomong. Tapi hari ini, biar kau berkata, aku mengambil langkah hari ini. Alkitab berkata, sesungguhnya keselamatan itu hari ini, bukan besok. Hari ini, pada saat ini, kau mendengar firman ini. Ini keselamatan dalam. Kau diselamatkan dari hidup, dari dirimu. Saya berdoa kau cukup muak dengan keberadaanmu, sehingga kau melangkah keluar ke arah yang Tuhan mau. Saya ingat cerita Bartolomeus, saudara. Bartolomeus yang buta. Dia udah cukup lama dia dengar ternyata tentang Tuhan Yesus. Dia tunggu momennya. Kapan Tuhan Yesus lewat? Aku udah muak jadi orang buta. Dia udah capek dengan hidup. Makanya waktu dia teriak, banyak orang suruh diam. Orang gak tahu pergumulan dia. Orang gak tahu dia udah capek jadi orang buta. Apakah kau capek jadi Kristen seperti ini? Kalau kau belum capek, ismolin, firman ini bukan betul. Firman hari ini hanya buat orang yang cukup capek dengan keberadaanmu. Kau katakan kau saksi bersyukur. Setiap hari kau bangga lihat papi mami bersaksi.
Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai Tuhan. Firman hari ini hanya buat orang yang cukup capek untuk mendengar. Buat saudara yang cuma dengar ini buat suatu film, buat tontonan, buat sesuatu yang keluar masuk sini, keluar sini, bukan betul. Dan jangan heran kalau satu hari kau nanti teriak kepada Tuhan. Dengarkan baik. Di Amsal ada dikatakan, bukankah ketika aku berteriak kau menutup telinga, dan aku juga tidak mendengarkan. Si lintah berkata untukku dan untuk lintah. Kalau kau hidup buat dirimu sendiri setelah mendengar firman. Tahun ini dengar keluar dari paling kenyamanan. Setiap sebulan sekali, itu apa yang saya dapat dari Tuhan. Kalau saudara ketua konsel mau tak lakukan, Anda berurusan dengan Tuhan. Saya katakan terus terang. Ya, saya katakan. Dan saudara mau mengandalkan korporat, it's up to you. Saudara juga punya mental korporat. Saya berkata selain korporat, Anda harus punya individu pemenangkan jiwa. Saudara, maka saudara dengar akan tergenapi yang Yusuf katakan. May he end. Yusuf ini berkembang kenapa? Dia berkata, gak cukup Tuhan. Gak cukup cuma aku segini. Saudara, Siti Mohedi, dia dari tukang gulung kabel jadi WL, jadi pengkhotbah internasional, berkembang. Saudara, kalau Tuhan mau membuat kau besar, gak alasan dari mana kau mulai, dari mana kampungmu, kau orang Sangir kah, atau orang Manado kah, atau orang Ambon, orang apapun terserah. Mau latar belakang keluargamu seperti apa, dari tempat itu Tuhan bisa mengangkat kau jadi besar. Alkitab berkata ada nabi seorang pemungut buah arah hutan, Tuhan bisa pakai. Saya rasa di sini nggak ada saudara yang pergi ke hutan cari buah untuk jualan. Ada seorang pengembala ternak kambing domba cuma bertiga. Tuhan bisa buat dia menjadi raja. Tuhan gak peduli siapa kau, dari tempat kau berada Tuhan bisa buat kau jadi besar. Pertanyaannya, apakah kau punya kebesaran itu di dalam? Atau hatimu terlalu kecil? Saya berdoa hari ini, sekali lagi saya ulangi, firman hari ini buat orang yang cukup capek dari ini. Soal berkata Tuhan, aku gak pernah tahu kapan aku dipanggil. Sama saya mandi. Saya berkata selama saya hidup, aku mau apa? Sampai ini hari Tuhan udah pakai saya. Setiap hari saya masih nangis, saya tetap pakai. Itu passion saya. Dan saya heran saudara passion mau jadi jemaat. Makanya kita beda kasta, men. Kita beda kasta. Kasta Raja Wali beda dengan ayam kampung, beda. Hari ini yang menentukan kau ayam atau kau Raja Wali itu dirimu sendiri. Saya ada sebuah cerita, saudara, ada telur Raja Wali ditemui oleh seorang peternak ayam. Dia pelihara, saudara, telur ini diternakkan dengan ayam, dierangi oleh induk ayam. Satu hari dia bertumbuh, dia menjadi makhluk yang aneh. Ayam kecil, dia besar. Bahkan dia lebih besar daripada orang tuanya, induk ayam. Dia lihat orang tuanya cuma segini dia jalan kayak ayam. Dia ngais sampah kayak ayam. Dia garuk kayak ayam. Dia cari cacing kayak ayam. Padahal dia Raja Wali. Satu hari dia lihat ada makhluk apa itu di atas tempat. Dia berkata saya bersama. Dia lihat Raja Wali itu justru makanan. Ini makanan. Aku jadi sama dengan dia. Hari ini ada banyak orang kalau Raja Wali kadang-kadang
Raja Wali, kau bertindak, kau berlaku seperti itu. Padahal kau setiap hari ngaku, kau loncat-loncat bengkel, kau nyembah Tuhan Yesus. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana? Mana orang lihat kebesaran Tuhan? Mana? Catat tanggal hari ini. Saya berdoa ini menjadi tanggal di mana kau tulis di Alkitab tanggal hari yang kedua. Baik-baik. Aku gak pernah jadi cini yang sama lagi. Tinggal untuk melakukan. Mulai hari ini main saya buat pada iman dengan panggilanmu kemana pun kau ikut arah Tuhan itu gak pernah buat cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam. Semua yang kau bangun, semua yang kau kejar yang dari dunia ini, satu yang goncang. Apapun yang hari ini kau tetap gagal, kau gak peduli dengan Tuhan. Kau akan lihat, dia akan tiba masanya, dia berkata, dia akan pelihara orang yang diam di hadirat. Ada percaya firman Tuhan dia akan amin? Iman tanpa perbuatan Allah. Anda boleh amin Tuhan datang, mana perbuatan Anda? Anda boleh amin Tuhan besar, mana perbuatannya? Iman tanpa perbuatan. Hari ini saya tantang saudara, alami Tuhan itu besar. Kau lihat detik kau melangkah ke arah Tuhan, kau akan lihat penyediaan, kau lihat keajaiban. Dia datang untuk bawa hidup berhidup dan kelimpahan. Kau kelimpahan dengan mujizat, limpahan dengan penyediaan. Kau akan limpah dengan kesaksian, limpah. Amin. Mazmur 34 ayat 11. Tolong juga, Tuhan kasih. Mazmur 34 ayat 11. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang apa? Mencari Tuhan tidak kekurangan. Satu hal pun yang lain, dia datang untuk bawa hidup yang berlimpah, limpah dengan segala yang baik. Kalau kau mencari Tuhan, kau mencari hati Tuhan, kau mencari perkenanan Tuhan, gak kurangan hidup satu hal pun. Kenapa ada orang mengeluh suatu hal yang baik kurang? Kenapa kau gak kemana-mana? Ini bukan salah Tuhan. Bukan salah. Kesalahan selalu di dalam Tuhan gak bisa kau persalahkan. Saya berdoa hari ini kau berkata aku keluar dari kehidupan. Saudara kau nanti cari apa? Anda meninggalkan sesuatu kau mencari. Mencari sesuatu. Saya percaya Tuhan ada di tanganku. Tapi sekalipun Tuhan ada di tangan Anda, tidak semua orang akan terima sambat atau isam. Berkat itu mencari hati yang benar. Itu gak bisa dikatakan. Samuel, kesulungannya, anaknya gak terima sekali mendekat. Seperti itu ditahan, ditunggu ada seorang Daud dilepaskan ke sana. Hari ini saudara dengan blessing, menunggu, benih, menunggu ada yang berkata sabar itu. Ku jawab alhamdulillah. Saudara yang berkata sudah tertinggal jauh, hari ini lari. Satu hari ini 1000 tahun. Kalau sungguh membayangkan kembali kepada Tuhan. Mari berjalan maju, tabur benihmu yang terbaik. Kau akan menuai yang sorak-sorak. Sekalipun berarti kau maju itu artinya harus keluar dari hati. Tabur benih yang terbaik itu
Jangan terus-terus kau jadi penonton. Dan ada orang-orang mengalami, ada orang cuma jadi penonton dan terus penonton dan terus penonton. Bedanya pemberita sama saksi ya. Pemberita dia cuma berita, saksi dia ada, dia mengalami. Hari ini yang Tuhan cari bukan cuma pemberita, tapi dia cari saksi. Yang berkata kamu jadi saksi, saksi kebesaran, saksi keajaiban. Ada orang selalu pakai kesaksian orang lain buat hidup. Kesaksian orang lain. Kapan kau punya kesaksian mau pribadi? Kapan pernah kau akan lihat satu hari kau khotbah orang air mata dicurahkan? Dia saudara seorang pengusaha. Dia nggak mau saudara. Apa yang dia berikan yang mahal itu habis begitu. Kerajaan Tuhan itu hidup, kerajaan Tuhan besar. Hari ini kau bicara dengan Tuhan, hari ini kau bicara. Kau berkata Tuhan, Tuhan, sabar. Saya ingat waktu kali pertama saya di AOC, Pak Piden bilang begini. Saya melihat pohon itu adalah saya. Saya melihat pohon itu begitu banyak buah. Begitu rindang buahnya itu begitu banyak. Di bawah pohon itu sudah ada tangga. Di bawah pohon itu sudah punya jolokan. Di bawah pohon itu sudah tersedia semua untuk orang itu ambil buah itu. Tapi dia berkata, tapi saya heran. Buahnya kenapa jatuh jauh? Saya waktu itu baru datang dan saya berkata, amin Tuhan. Itu aku. Saya nyambar dengan cepat. Saya nyambar dengan cepat. Saya nggak tahu dengan hati. Apakah kau puas, kau pulang, tetap jadi orang yang sama? Dan kau ibadah, besok kau loncat-loncat lagi. Besok kau loncat-loncat lagi, kau happy. Kalau lagu worship kau nangis. Kalau lagu praise kau loncat-loncat. Seperti itu. Atau kau berkata sesuatu harus berubah. Lawak saudara. Tiba lagu sedih kita nangis, tiba lagu happy kita sekaya mata kita bisa tertawa, kita loncat-loncat lagi. Kita bukan tim lawak saudara. Kekristenan itu ini. Kekristenan itu ada bobot. Kita harus alami namanya perluasan. Dari apa yang Tuhan berikan awal dalam hidup harus berkembang. Hatimu harus lebih besar lagi untuk Tuhan. Cintamu harus lebih besar lagi buat Tuhan. Expand saudara. Bukan bagi tanah baru. Karena Tuhan akan menang. Kembali saudara. Jangan buat joke apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan serius, saya harap kau serius. Daud itu kenapa Tuhan cinta kita berkata, I have found a man after my own heart. Aku telah temukan, kata telah temukan artinya tunggu. Dia tunggu sampai ada orang yang bisa menangkap hati dan itu dicurahkan. Lihat dia jadi besar. Setiap orang yang bisa menangkap hati orang itu gak akan pernah jadi biasa. Saudara, saya berharap kau tanggung jawab sendiri dengan Tuhan. Kalau kau sengaja hanya supaya kelihatan di hadapan orang, Tuhan suruh saya, kalau kau suruh-suruh, kau sungguh-sungguh